Gestur pegang mikrofon dua tangan Ferdy Sambo dibongkar pakar ekspresi, ternyata terkait konsistensi. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dia tidak di dalam CCTV yang ada di rumah saudara, itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Hakim sudah banyak berbuat untuk menggali kebenaran material berdasarkan dakwaan, tetapi bagi saya peran aktif menentukan adalah ahli. Semua bidang didatangkan, seperti kopi beracun itu sampai berapa banyak itu dari Australia didatangkan untuk mengukur apakah keterangan ini sesuai dengan kebenaran yang material tadi dan akibatnya. Saya mengatakan kalau benar FS terdakwa utama dalam menuduhkan saksi hari ini, belum keterangan terdakwa yang baru saksi, menceritakan seperti itu. Saya berpikir yang terkena kematian orang di sini, orang mati kan ditembak, tembakannya ada 7, yang diakui 5, kemudian 2, ketika 5 ini ditembak ke dada, apakah sudah mati belum? Kita kan bicara kematian ini, kita bicara pembunuhan. Kalau membunuh orang mati ya bukan membunuh itu. Ya, kalau kita lihat pada saat persidangan ini, ya, ada hal yang berbeda dari gesturnya pada saat Ferdy Sambo ini menghadiri sidang etik, ya, waktu itu dengan masih berbadan tegap dan sebagainya. Tetapi ketika hadir dalam ruang persidangan ini terlihat lebih low power pose, ya, lebih lunglai gitu. Kemudian ketika duduk juga seperti itu. Dan kemudian beberapa kali beliau juga justru malah yang saya amati di sini ketika dibacakan mengenai Putri, ya, kronologis Putri Chandrawati pada saat di rumah, ya, terus kemudian keluar dari kamar, terus kemudian bersandar gitu, ya. Nah, ini beberapa kali justru malah Ferdy Sambo ini terlihat mengernyitkan kepalanya, jadi seperti cognitive loading, berusaha untuk memikirkan kembali. Nah, kalau kita lihat ada yang berbeda gestur ini, maka ini adalah bagian yang paling penting untuk diobservasi karena ini merupakan episodic memory. Dalam satu peristiwa panjang, kita memiliki bagian memori-memori yang penting, ya, yang disebut dengan si episodic memory. Dan ketika pada saat hal yang merupakan episodic memory ini ada perubahan gestur dengan mengernyitkan dahi dan sebagainya, nah ini yang perlu diwaspadai. Apakah benar gitu, ya, bahwa kejadian yang sesungguhnya seperti itu? Mereka ini semua terdakwa dan saksi. Yang satu bahkan menjadi Jesse Koblanto, itu perlu diuji dengan ahli, didampingi dengan ahli, orang yang punya keahlian. Artinya tidak bisa berdiri sendiri, ya, dengan keterangan saksi sebagai itu, ya. Pun meskipun Jesse juga mempunyai ukuran kebenaran, ya, bukan ukuran pengalaman, ya, dia lihat sendiri yang dia bukan. Jesse berperan lebih luas lagi. Jesse harus bisa menjadikan terangnya persoalan ini di pengadilan. Itu Jesse, bukan saksi. Saksi melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri. Dia di atas itu. Dia bisa mengungkapkan di luar itu. Itu baru Jesse yang berhasil, bermanfaat di pengadilan. Jadi saya ulangi lagi, peran ahli yang ditentukan di KUHP 3 tadi paling tidak sebagai petunjuk bagi hakim untuk yakin dan memastikan keyakinan dengan putusan. Itu saksi itu ahli sepertiga, ya, sepertiga bagian menentukan. Kalau dibagi 3 berarti dia sepertiga bagian. Itu penting sekali. Apapun pengakuan oleh semuanya diukur oleh ahli ini, dan hakim bisa yakin dari ahli. Gestur Ferdy Sambo saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 7 Desember 2022 menarik perhatian. Pasalnya saat berbicara di depan hakim untuk terdakwa Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf itu ex-Kadif Propam hampir selalu menggenggam mikrofon menggunakan 2 tangan. Gaya memegang mikrofon itu berbeda dengan saksi atau terdakwa lain yang berbicara di kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J itu.
Padahal secara logika mikrofon itu tak berat sehingga tak perlu dipegang sampai menggunakan dua tangan. Pakar mikro ekspresi Monica Kumalasari juga menyoroti gestur Verdi Sambo itu. Kata Monica, dalam sudut pandang mikro ekspresi, apa yang diperlihatkan Verdi Sambo itu seakan dia sedang berusaha mempertahankan apa yang disampaikannya kepada majelis hakim. Di genggam ini adalah bahas nonverbal yang biasanya menekankan informasi yang saya sampaikan harus dipertahankan kuat-kuat, harus tetap konsisten saya pegang, kata Monica dilansir dari YouTube Kompas TV. Selain itu, gestur tersebut juga menunjukkan seseorang yang sedang menghindari adanya pertanyaan lain dari apa yang diucapkannya. Ketika dihadapkan pernyataan menurut saksi lain, informasinya tidak seperti itu. Maka yang beliau lakukan mencoba menghindari menjawab itu dengan menyatakan menurut saya begini. Jadi tidak ada pertanyaan lain, ujar Monica. Dalam persidangan kemarin, majelis hakim menilai janggal keterangan dari Verdi Sambo. Pertama, seperti pada pernyataan Verdi Sambo yang mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang tidak enak badan. Namun pernyataan tersebut tidak tampak dalam CCTV yang dijadikan bukti. Pernyataan Verdi Sambo kedua yang diragukan hakim adalah terkait Putri Chandrawati yang hendak isolasi mandiri. Dalam pernyataannya, Verdi Sambo mengaku tidak tahu mengenai siapa saja yang ikut mengantarkan istrinya yang mau isolasi mandiri tersebut. Kemudian hakim meragukan pernyataan tersebut karena dianggap tidak masuk akal. Mengenai kecurigaan majelis hakim, Monica menyebut bahwa sang pengadil berpacu pada teknik yang dipegangnya untuk mengetahui kejujuran dari seseorang. Ada 19 kriteria teknik yang jadi acuan majelis hakim menilai kejujuran seseorang, di mana 1-5 harus terpenuhi. Nomor 1 itu konsisten, ujar Monica. Selain konsisten, gestur seseorang apakah sedang berbicara jujur atau bohong, lanjut Monica, terlihat dari spontanitas dia berbicara, kedetailan informasi yang disampaikan maupun adanya kesinkronan dari beberapa pihak. Ketika tidak melihat hal ini, maka hakim mengatakan ini tidak cukup akurat dan kredibel untuk dilanjutkan lagi. Sudah boleh ambil kesimpulan kalau informasi yang disampaikan tidak cukup kredibel, kata Monica. Secara keseluruhan, Monica juga melihat gestur Verdi Sambo saat memberikan kesaksian begitu berbeda dibanding sidang-sidang sebelumnya. Nada atau intonasi suaranya sudah agak lambat. Menggunakan suara dalam, ini beda dengan beliau biasanya di sidang sebelumnya, kata Monica. Menurut Monica, hal itu menjadi indikasi jika seseorang, dalam hal ini Verdi Sambo, berbohong. Salah satu indikasi jika dia berbohong adalah keluar dari kebiasaan. Salah satunya suara yang meninggi sekali atau suara yang dalam, pelan atau ragu, ujar Monica.